Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah tiap Ramadan, alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk mengerjakan salat qiyamul Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang ada yang bertanya, mana pentingnya mengerjakan ba'diyah isya atau mengerjakan tarawih. Jadi ada yang meninggalkan ba'diyah isya, mengutamakan sholat tarawih. Kemudian ada satu paham, satu pendapat lagi berpendapat bahwasanya lebih penting ba'diyah isya. Tarawih ketinggalan gak apa-apa. Disinilah ketika suatu amalan dibenturkan dengan pilihan mana yang lebih penting, sehingga di sini banyak yang berpendapat akan menjawab tentunya sholat ba'diyah isya. Sekarang mari kita koreksi, kita ambil suatu analogi bahwasanya sholat wajib itu adalah cerita bagaimana Allah menciptakan diri kita dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sesungguhnya wajib itu adalah Allah menceritakan dari bahan baku adanya diri kita ini, adanya alam semesta, kemudian bagaimana diri ini bertugas, dan bagaimana diri ini nanti kembali, itu disebut dengan sholat wajib. Maka ada yang disebut dengan rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Apa fungsinya? Ketika diri ini dicipta, maka ada petunjuk yang mengikat pada diri tersebut. Contoh, kalau dibandingkan tadi, ada yang disebut dengan ba'diyah isya. Maka kata-kata isya adalah as-sa'ah, artinya bangkit. Maka sholat ba'diyah ini adalah suatu perangkat atau suatu petunjuk. Bisa juga diartikan dengan imunisasinya. Ketika diri ini jadi, maka Allah bentengi diri ini dengan ba'diyah isya. Ketika roh dihembuskan, maka ada sebutannya ba'diyah. Ketika roh ini jadi, Allah bentengi roh ini. Di dalam roh ini berperilaku disebut dengan umur. Jadi ketika roh dihembuskan kepada batang tubuh, maka diri atau tubuhnya akan beraktivitas. Nah, inilah disebut dengan umur. Maka agar umur kita ini tidak sia-sia, inilah yang disebut dengan ba'diyah isya. Orang yang senantiasa melanggengkan habis sembahyang isya, ia mengerjakan 2 rakaat, disebut dengan mu'akkad. Maka umurnya akan bermanfaat. Inilah maksudnya apabila seseorang itu terpuruk, jatuh dari kehidupannya, sesungguhnya ia telah banyak meninggalkan ba'diyah isya. Maka sembahyang ba'diyah isya ini adalah suatu imunisasi atau lampu kuningnya. Wahai diri, begitu diri ini jadi, kemudian diri ini membawa fitrah bahwa kita ini membawa umur, membawa usia, jangan sampai sia-sia, kerjakanlah ba'diyah isya. Sehingga ba'diyah isya dengan tarawih tidak bisa dibandingkan mana yang lebih penting. Karena apa? Karena sholat tarawih adalah suatu peristiwa di mana ketika diri ini sudah dicipta, ketika diri ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama, barulah disebut dengan tarawih. Jadi tarawih ini adalah diri yang sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu, tentunya
banyak yang dialami, banyak yang dijalani, yang disebut dengan dosa. Ia banyak menanggung dosa. Lalu adanya tarawih. Dari mana dasarnya? Ini ada dua hadis. Yang redaksi hadisnya ini sama, cuma di awal yang berbeda. Redaksi yang pertama ada yang disebut dengan mansama. Mansama itu artinya barang siapa yang berpuasa. Maka ini tentunya adalah di siang hari. Bunyi redaksi hadisnya mansama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian redaksi hadisnya Maqama ini orang yang beribadah menghidupkan di malam Ramadan. Apa janji Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, janji Allah akan mengampuni dosanya. Sini dosanya dua ya, dosanya yang telah lalu. Hadisnya Bukhari Muslim. Maka bisakah kalau ada pendapat bahwa lebih penting ba'da Isya sehingga tarawih ditinggalkan? Sedangkan tarawih adalah perangkat untuk membersihkan diri, karena diri ini akan pulang, diri ini akan kembali. Maka bagi siapa yang meninggalkan sholat tarawih dan tidak mengerjakan puasa di siang harinya, maka janji Allah tidak akan kita dapatkan. Inilah yang disebut dengan ketika Jibril berkata seorang hamba yang celaka mendapati bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya karena ia meninggalkan tarawih dan tidak mengerjakan puasa. Karena Allah berjanji orang yang mengerjakan puasa di siang hari Ramadan, orang yang beramal ibadah di malam Ramadannya atau di bulan Ramadannya, maka ya diampuni daripada segala dosa-dosanya. Inilah yang kita bedakan itu. Sekarang kita ambil sebuah analogi bahwa sembahyang wajib itu adalah cerita. Kita ambil analogi selembar kain. Kemudian selembar kain ini kita potong-potong, kita gunting. Kemudian dijahit. Setelah dijahit berbentuklah baju, itulah sholat wajib. Maka apa? Ketika itu berbentuk baju, maka ada yang disebut dengan perangkat di dalam baju tadi. Mungkin dipasang kantongnya, dipasang imaknya untuk melengkapi. Inilah yang disebut dengan ba'diyah. Kemudian sehelai baju tadi kita pakai. Beberapa kali kita pakai, tentunya baju ini akan kotor. Setelah baju ini kotor, maka akan kita cuci. Cuci itulah yang disebut dengan Ramadan, pembersihan. Makanya Ramadan adalah bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Segala dosa-dosa kekotoran. Kalau ingin menimbulkan pahala, tentunya dibakar dosanya, akan timbul pahalanya. Maka bisakah sekarang kita menyebut bahwasanya lebih penting ba'da Isya daripada Ramadan? Tidak bisa kita benturkan apabila hanya ditinjau dari segi bentuk pahala. Ingat bahwa salat wajib adalah cerita bagaimana Allah menjadikan diri ini ada. Kemudian ba'diyahnya yang disebut dengan rawatib, ketika diri ini sudah ada, Allah bentingi diri ini, Allah berikan wanti-wanti. Itulah yang disebut dengan imunisasi. Ketika diri ini sudah berjalan, maka diri ini banyak dosanya. Datanglah Ramadan, keluarlah hadis man shoma ramadana, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang di sini mengartikan
barang siapa yang berpuasa di siang hari, barang siapa yang beramal ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala. Nah, di sini dikatakan dengan iman dan mengharap pahala, karena ada waktu Sya'ban. Maka kata-kata yang mengharap pahala ini adalah terjemah. Kalau kita artikan secara huruf, imanan wahti Sya'ban, maka imanan ini diawali dengan huruf alif dan ya. Maka ini menandakan adalah kita ini menerima, tidak ada bantahan. Itu yang disebut dengan iman. Apabila seorang diri ini membantah suatu perintah, makanya tidak termasuk orang yang beriman. Imanan, kata-kata imanan ini adalah alif, ya dan mim, berakhir dengan nun. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah diri yang menerima, tidak ada membantah kepada Allah. Itu orang yang beriman. Tapi ketika membantah tidak disebut dengan orang yang beriman. Maka orang yang beriman, ia tidak meninggalkan sholat. Apabila meninggalkan sholat, tidak ada dirinya matilah dirinya. Biar sampai yang zuhur digawe, asar digawe, maghrib digawe, isya ada digawe. Ini laksana mencipta sesuatu tapi tidak bergerak, artinya mati. Seandainya ini sebuah boneka, ada baterainya lagi. Kemudian dia sampai yang zuhur digawe, asar digawe, maghrib digawe, isya digawe, maka radio sudah ada baterainya, tapi kadang-kadang ada suaranya ini karena subuhnya ketinggalan. Maka yang 5 rakaat, bukan 5 rakaat, 5 waktu yang wajib ini adalah cerita pembentukan diri. Ramadan, bagaimana diri ini ketika sudah menjalani kemudian disucikan. Inilah yang disebut dengan bahwasanya penciptaan Allah itu hanya dengan 3 kalimat, kun fayakun. Kun asal kita, fayat ketika kita sudah ada, kita diproses dan berproses dalam kehidupan, maka kita menuju kepada asal kita yang disebut dengan kun. Kembali kita renungkan sebuah hadis tadi, imanan wahdi Sya'ban. Di sini diartikan imanan dengan iman wahdi Sya'ban. Dan waw itu waw berulang. Diartikan dengan pahala wahdi Sya'ban. Maka di sini ia apabila diri ini tidak membantah, itu disebut orang yang beriman. Kemudian di sini wahdi Sya'ban. Kalau diartikan pahala, di sini sesungguhnya adalah diri yang tidak ada keakuan. Ada di sini haknya mati. Wahdi Sya'ban. Hayat. Jadi kita ini hanya tanda. Wahdi Sya'ban. Wahdi. Kemudian hayat. Setiap hayat ia berserah diri. Karena ada hurufnya. Setelah ada huruf, barulah ada huruf sin, bukan huruf shin. Maka apa yang berserah diri? Inilah yang disebut mengkoma, ia menyerahkan diri. Kembali kepada siapa? Inilah berakhir dengan wahdi Sya'ban ba baris 2. Jadi sebenarnya ini ba dengan nun. Maka apa? Diri kita ini berserah kepada asal persaksian kita. Alastu biralikum bala syahidna. Kembalilah kita kepada huruf nun yang disebut dengan nur. Jadi pahala itu terjemah. Maka di sini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan iman, kita artikan dengan yang lain. Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dan ia menerima, tidak membantah, kemudian ia berserah diri, menyerahkan dirinya, maka ia berada kepada asal dirinya, kembali kepada dirinya. Jadi harapan kita beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan ini bukan semata-mata pahala, tapi apa? Kita kembali kepadanya. Itu. Kalau diartikan pahala, terjemah orang yang mengharapkan pahala di sini adalah yang mendapatkan ampunan Allah. Tidak ada harapan lagi, sesungguhnya aku hendak balik di mana asalku. Itu sesungguhnya daripada makna 2 hadis.
yang hanya awalnya yang berbeda. Jadi dua pendapat atau beberapa paham yang menjelaskan mana pentingnya ba'diyah isya dengan salat sunat tarawih. Jadi biar yakin ini bahasanya iman. Bila pian meyakini sampai yang di bulan Ramadan menghapus semua dosa kapan mulai pian akhir balik sampai malam hari ini Allah ampuni dosanya. Yang penting sembahyang itu kada berharap apa-apa, yang disebut dengan ikhlas. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya semua dosa-dosanya mulai akhir balik sampai duduk malam hari ini Allah ampuni semua dosa kita, asal kita menjauhi. Makanya di dalam sebuah redaksi hadis yang lain bahwasanya antara sholat wajib yang 5 waktu dari zuhur maghrib, dari zuhur asar maghrib isya dan subuh, ada di antaranya Jumat ke Jumat menghapuskan yang 5 waktu, yang setiap hari terhapuslah oleh hari Jumat, yang setiap tahun ada antaranya Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara keduanya. Di mana ada dosa kita lagi. Inilah maksudnya bahwasanya yang kita bedakan itu, kalau sembahyang wajib ini Tuhan mengisahkan kayak apa asal usul diri kita ini ada diciptakan dunia, bagaimana Tuhan mencipta dunia, bagaimana Tuhan mencipta kita. Setelah kita ini ada diciptakan Tuhan, kita diberikan perangkat. Apa perangkatnya? Yang disebut dengan imunisasi, bagaimana umur ini bisa bermanfaat. Makanya orang yang mengerjakan ba'diyah isya apabila merasa selamat, kehidupan ini selalu menurun, selalu terpuruk, saraba malih, saraba sulak, artinya susah terus hidup, jangan tinggalkan ba'diyah isya 2 rakaat. Ilmu yang artinya umur yang tidak bermanfaat, kerjakanlah sholat isya. Kalau menggali sembahyang gairul ma'akad ba'diyah isya, saumpama pian hari ini ada yang ditukar atau sepijak hari ada yang ditukar, malamnya ada yang menggawi gairul mu'akad ba'diyah isya, hati-hati sepijak bisa melukai, bisa memakan penyawaan. Artinya sepijak yang kita tukar, barang yang kita tukar hari itu ada membawa keberkahan. Kenapa? Karena kita meninggalkan gairul mu'akad isya. Jadi makanya kadang-kadang Nabi itu menggawi, kadang-kadang ada amun hari ini tadi kita ada yang ditukar, ada apa-apa bahkan dari gairul mu'akad, dari mu'akadnya aja. Itulah manfaat daripada ba'diyah atau rawatib isya. Jadi kalau Ramadannya kita ini lawas sudah hidup 11 bulan hidup, ada karuan. Bulan ini datang bulan Ramadan, puji Tuhan, 11 bulan itu banyak dosa kan apa-apa. Bulan ini syaratnya aku ampuni dosanya asal beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan takwa. Berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa. Syaratnya cuma 2 aja, diampuni dosa kita. Makanya memang hanya ada disebut dengan Idul Fitri, karena kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan terus berlanjut dengan majelis ilmu kajian singkat kita setelah tarawih atau ba'da tarawih. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama